Kita tes ya, kita tes ya. Boleh gak kita tes? Coba aja kalau Ica mau terbang. Ditantangin TikTok. Aulia Rahman ini nantangin TikTok. TikTok. Oke, jumpa lagi teman-teman. Hari ini ada sesuatu yang menarik teman, berkaitan dengan bocoran rencana kegiatan dari Sobat Ngarit, dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan Sobat Ngarit juga teman, dan yang pastinya berkaitan dengan Mas Yun. Oke, kita simak sama-sama teman. Kalau kita tes ya, kita tes ya. Boleh gak kita tes? Coba aja kalau Ica mau terbang. Ica ini memang Ditantangin TikTok. Aulia Rahman ini nantangin Aulia Rahmat teman. TikTok. Ya ampun, capek. Gas. Aulia Rahmat. Biarin aja, Tapi biarin. bagus Dedek, Pak. kucing, dek, kucing. Rahman. Dedek. Ayo tapi mata sonja. Bagus loh Kak Aulia Rahmat. Aulia Rahmat. Aulia yang diberi rahmat. Nah, bagus kan? Kacau. Ica ngikutin jejak Rido teman. Kalau nama kamu diubah jadi itu mau nggak? Apa tuh? Nggak jadi. Buat teman-teman yang sempat menyaksikan live-nya Aulia dengan Ica, itu seru sekali teman. Ada lucunya, ada gregetnya, ada motivasinya, ada pembelajarannya, banyak sekali teman. Mereka anak-anak muda yang luar biasa menurut saya. Di salah satu momen ketika Aulia dengan Ica ini live, mereka menyampaikan bahwa berencana akan ke Surabaya sama-sama teman. Tapi sekali lagi, ini dunia hiburan teman. Jangan anggap segala sesuatunya itu sebagai hal yang serius. Candaan-candaan Ica, kalau teman-teman ingat ketika bersama dengan Nona F, itu juga sungguh luar biasa, menggiring asumsi kita ke sesuatu yang nyata teman. Tapi Ica saya rasa mempunyai potensi untuk berkembang lebih banyak teman. Bagaimana dia berjualan, bagaimana dia membangun komunikasi dengan lawan match, bagaimana Ica mencari bahan pembicaraan, itu sangat luar biasa teman. Dan rasa-rasanya Aulia pun patut untuk mencontoh apa yang dilakukan Ica. Ya mudah-mudahan sosok-sosok yang inspiratif, anak-anak muda yang kreatif begini semakin banyak dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya teman. Kata Mas Yun, kopdar nantinya itu akan fokus terhadap bagi-bagi kebaikan. Jadi kopdar tidak hanya bermanfaat bagi kawan-kawan Sobat Ngarit, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Mas Yun jadi kuliah nggak? Harusnya Mas Yun jadi kuliah. Karena kita nggak tahu ya, nanti Mas Yun di tahun 2029 bisa jadi nyalon jadi DPD RI, kan nggak tahu kita. 2029 teman. Nanti di
Ada di Jombang, di Jawa Tengah, Mojokerto, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Nanti Mas Yun insya Allah akan keliling kok ke Indonesia. Se-Indonesia nanti akan keliling. Ngeri. Berbagi kebaikan. Info dari Pak Semar ya. Sementara ini untuk info-info terkait Sobat Ngarit bisa ditanyakan sama Mas Roni, Mas Anas, Mas Semar, Pak Topik ya. Sementara ini di situ dulu. Karena saya sendiri pribadi saya jarang live. Ya saya pribadi saya jarang berinteraksi. Tapi kalau ketemu telepon-telepon saya sering kali telepon sama Mas Yun, Mas Anas, Mas Roni. Jadi nanti buat kawan-kawan semua dari Kalimantan, dari Bali, dari mana nanti silahkan untuk mengajukan sama Mas Roni apa Mas Semar. Jadi Mas Roni sama Mas Semar nanti akan kawan-kawan tindak lanjuti untuk berbagi kebaikan. Kalau ada orang bakar-bakar baju ya kita bakar-bakar wajan. Bakar wajan untuk masak dibagi-bagikan dan kita fokus untuk bagi-bagi kebaikan sama orang-orang yang membutuhkan. Jadi silahkan aja. Terserah mau apapun, terserah, nggak masalah. Menarik yang disampaikan Pak Pitom, teman. Baik itu berkaitan dengan Sobat Ngarit, kemudian Mas Yun sendiri, bagaimana Mas Yun ke depannya. Menurut saya begini, Sobat Ngarit yang selama ini memang menjadi wadah untuk kita semua, teman. Dan tadi disampaikan bahwa ada rencana kegiatan tanggal 27 bulan ini di salah satu daerah di Jawa Timur, teman. Nanti kita dengar juga yang disampaikan dari Mas Semar 7, teman. Tapi ini yang menarik dari Pak Pitom adalah ketika ditanya apakah Mas Yun akan kuliah, kemungkinan iya. Karena siapa tahu nanti 2029 Mas Yun mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Kenapa menjadi menarik? Perlu kita ingat, teman, Pak Pitom Liwafa itu adalah seorang politisi, teman. Di sisi lain, Pak Pitom juga seorang konten kreator, seorang pebisnis. Itu yang perlu kita pahami dulu, teman. Karena begini, ketika Pak Pitom melihat Mas Yun dari sudut pandang politik, pasti akan melihat apa yang menjadi landasan, alasan sehingga Mas Yun itu pantas untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, teman. Apa yang disampaikan Pak Pitom tadi menurut saya itu pandangan dari Pak Pitom sebagai seorang politisi, teman. Berbeda ketika Pak Pitom berbicara sebagai kapasitasnya sebagai konten kreator atau praktisi media sosial, teman. Lain hal lagi ketika berbicara masalah bisnis. Itu kita harus bisa bedakan, teman. Dan ini nanti masak-masak besar di sini. Kita ikut boleh? Enggak, Kapan Om? tanggal 27. Bulan? Jadi intinya gimana kita bermanfaat, ukur-ukur lah, bikinannya kan takjil gitu kan. Nah, sekarang untuk masyarakat sekitar yang kita tempati nanti. Masya Allah. Saya rasa ini sesuatu yang menarik, teman. Seperti tadi yang sudah sempat disinggung Pak Pitom, rencana tanggal 27 bulan ini akan ada sebuah kegiatan. Setelah di momen Ramadan kemarin kita melakukan kegiatan bagi-bagi takjil, dan ini
menariknya lagi teman, di tanggal 27 bulan ini akan diadakan makan bersama teman. Nah tadi disampaikan Mas Martuju itu di alun-alun Jombang teman, di Jawa Timur. Nah kira-kira seperti apa nanti konsepnya? Saya rasa itu yang lebih menarik teman. Karena kalau di alun-alun otomatis kita bisa melihat akan banyak orang berdatangan di luar Sobat Ngarit. Bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana mengaturnya, apakah akan melibatkan teman-teman dari luar kota, nanti kita lihat teman. Nah ini yang menarik. Ini yang sempat FYP teman. Coba perhatikan, ini Masiun bukan ini? Nah, ini baru foto yang jelas. Seseorang yang mirip sekali dengan Masiun teman. Dari dagunya, dari rambutnya, sepintas mirip dengan Masiun. Masiun yang sekarang ini. Dan momennya juga tepat dengan seorang gadis berhijab teman. Nah ini. Nah kalau posisi begini mirip sekali teman. Lihat rambutnya, kemudian dagunya. Ini. Dan maaf, si perempuan juga itu mirip sekali dengan Nona F teman. Coba cermati. Dari samping begini kelihatan mirip sekali. Ya sebuah kebetulan yang saya rasa itu cukup menghibur teman-teman. Karena berulang kali Viti-Viti ini FYP di akun saya teman. Kalau misalkan Masiun beneran seperti ini itu alangkah bahagianya teman-teman Sobat Ngarit semuanya. Entah itu dengan siapa perempuannya, gadis yang berhasil mengambil hati Masiun, saya rasa sangat menarik teman. Ya kita doakan sajalah yang terbaik. Terima kasih Kak Sansa. Teman-teman fokuskan saja buat saudara kita adik Siti ini teman-teman. Kalau ada koin silahkan berikan saja buat adik Siti ini. Makasih Abang Edi, ya Sandra, teman-teman. Kita menghilangkan kasih. Kak Gundu, Kak Iman, terima kasih. Barokah semuanya. Kasih Kakak jalan berkah. Mas Faiz sambil dibantu juga ya baca tapping ya. Terima kasih. Kalau ada tapping yang penting ya disisakan nanti buat Mas Semar. Mas Semar katanya mau naik lagi. Nah ini Komal Gungayu beberapa waktu yang lalu teman. Jadi begini, ketika sebagian besar teman-teman Sobat Ngarit itu sedang terhipnotis oleh euforia Mas Iun yang sempat naik Komal di roomnya Aulia, kemudian sepilan-sepilan video call antara Mas Iun dengan Aulia ketika di matchnya Rido. Di sisi lain, Gung Ayu bersama teman-teman yang lain itu sedang melakukan aktivitas sosial teman-teman. Kalau teman-teman perlu pahami, Komal kemanusiaan itu menjadi salah satu agenda dari teman-teman Sobat Ngarit Bali teman. Itu yang luar biasa sekali.
tidak sekali dua kali mereka menaikkan seseorang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan, teman. Dan target mereka adalah minimal 10.000 koin, teman. Ini salah satunya. Di sini ada Beli Leong, ada Gung Ayu, ada Mas Aris Plat AG, dan tadi disampaikan juga Mas Semar 7. Inilah, teman. Tapi yang perlu disayangkan adalah ketika room-room seperti ini, penontonnya itu sangat sedikit sekali, teman. Kita lebih tertarik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kisah percintaannya Mas Yun. Coba kita perhatikan ini. Penontonnya hanya 321 orang. Itu. Ya paling tidak begini, teman. Kalau memang kita benar-benar support Sobat Ngarit, ketika kita melihat penggalangan donasi seperti ini, tidak ada salahnya kita singgah kemudian melemparkan 1-2 mawar sebagai sebuah penghargaan. Itu sudah sangat luar biasa, teman. Kita bayangkan misalkan 1 mawar atau 2 mawar diberikan oleh 3.000 sampai 8.000 orang, teman. Silakan hitung sendiri berapa. Bagi teman-teman mungkin 1-2 gift itu tidak menjadi masalah, tidak begitu berarti. Tapi bagi orang lain yang membutuhkan itu sangat luar biasa, teman. Ketika dikumpulkan itu bisa menghidupi atau membantu seseorang yang sedang kesulitan, teman. Ya, harapan saya kita bukan hanya tertarik dengan kisah percintaan Mas Yun, tetapi kita benar-benar dari hati nurani yang paling dalam itu mau terlibat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Sobat Ngarit, teman. Oke lah, saya rasa cukup sampai di sini dulu, teman. Ya mudah-mudahan apapun yang kedepannya direncanakan dan dipersiapkan dalam wadah Sobat Ngarit itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, teman. Demikian juga dengan kita. Hal kecil yang bisa kita lakukan untuk orang lain, marilah kita lakukan, teman. Karena kebaikan tidak memandang banyak sedikitnya yang kita berikan, tetapi ikhlas atau tidaknya apa yang sudah kita ulurkan, teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara. Salam sak babatan srek srek srek.